Halo teman-teman Sobat Yesus, selamat sore menjelang senja. Balik lagi bersama saya Frater Andri di channel yang sama, di podcast yang sama pula. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan sharing yang sungguh luar biasa dari salah seorang imam Rojo Keuskupan Agung Semarang. Beliau berkarya di Paroki Krapyak dan juga melayani di Komisi PSE Keuskupan Agung Semarang. Langsung saja mari kita dengarkan dari Romo, ya sudah kita nantikan, Romo Krismanto. Halo Romo. Selamat sore Lur semuanya. Terima kasih Ter, selamat sore. Oke, selamat sore Romo. Bagaimana kabarnya Romo? Ya masih tetap selidang ya Ter. Bagaimana keadaan paroki Romo? Keadaan paroki ya seperti kebanyakan paroki yang lain, kebanyakan masyarakat yang lain di tengah pandemi, ya mau tidak mau harus tetap kita syukuri ya seperti ini. Ya, kita juga tetap berdoa Romo supaya tetap sehat di masa-masa pandemi ini ya, supaya tetap bisa melayani kita melalui misa streaming. Ayo, siapa yang nggak pernah ikut misa streaming, mulai dari sekarang wajib misa streaming. Setiap hari apa Romo? Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Ya. Jamnya? Jam itu misa harian jam 5:30 sore, dan untuk hari Minggu 7:30 pagi. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus stay tune di YouTube berdoa bersama Romo Krismanto dan umat Paroki Krapyak setiap hari dan jam yang sama. Nah, teman-teman, hari ini saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan sharing dari Romo Krismanto terkait hobi beliau. Ada yang pernah tahu ataupun mendengar apa sih kira-kira hobi beliau? Apakah seorang Romo itu punya hobi? Nah, langsung saja kita tanya ya. Romo, apa hobi Romo ini? Setiap Romo itu ya mestinya harus punya hobi ya. Supaya apa ya? Supaya hidupnya itu memang benar-benar hidup. Itu nampak dari apa ya? Kegembiraan, sukacita. Sukacita paling mudah ditemukan dalam hobi. Karena disitulah nampak passion seseorang. Dan hobi tidak hanya sekedar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tetapi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan eksistensinya atau merefresh kembali apa yang menjadi hidupnya bersama dengan yang lain. Ya, baik Romo. Menarik kan apa yang sudah diungkapkan Romo. Tapi kita mau perdalam lagi. Apa sih hobi dari Romo itu? Sebagai seorang Romo hobinya sembahyang, dokter. Hobinya sembahyang luar biasa. Ya, ayo siapa teman-teman? Ini sembahyangnya yang pinggir kali. Apa itu kok? Gini Ter, saya itu pernah punya sebuah kelompok orang-orang yang memang suka mancing. Waktu saya berkarya di Ganjuran, saya itu suka mancing di tepi pantai. Maka biasanya orang yang mancing di tepi pantai yang disebut pemancing pasir runners itu ya, biasanya punya kelompok-kelompok atau semacam geng pemancing gitu. Nah, kebetulan saya juga punya. Dan biasanya tiap kelompok-kelompok itu selalu punya jumper tanda identitas diri kelompok-kelompok pemancing itu. Yang menarik adalah ini, dari teman-teman saya itu ya, terutama yang membuat jumper ini, mereka itu sampai merefleksikan bahwa lewat mancing itu juga seseorang bisa beribadah. Maka di bagian belakang jumper itu ditulis mancing itu ibadah. Mengapa ibadah? Ya mempertemukan orang dengan dirinya sendiri, mempertemukan orang dengan orang lain, sampai akhirnya mempertemukan orang dalam kesendiriannya dengan yang punya hidup. Nah, menarik kan teman-teman, sharing Romo terkait hobi memancing, dimana tadi Romo ungkapkan memancing itu ibadah ya Romo ya? Ibadah. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini ya Romo? Oh tentu tidak. Tidak ya Romo? Tergantung lihat situasi lah. Lihat situasi. Saya kira semakin di tengah-tengah kesibukan, apalagi di tengah pandemi, semakin tekun dalam beribadah di pinggir kali ya. Tetapi menarik tadi ya, diungkapkan bahwa ibadah itu bisa dilakukan di itu yang pertama Tapi mengapa kok saya katakan demikian? Kadangkala saya juga pernah mendapat
WA dari seorang teman, dia mengatakan begini, dan intinya dengan ada bertanya, Romo, saya itu sebetulnya pengen bisa ikut harian pas streamingnya, tetapi karena berbagai macam kegiatan atau alasan-alasan yang lain, saya itu hanya baru bisa misa itu jam 10 malam, kadang malah jam 11 malam saya baru misa, dan itu tentu tidak live streaming. Sah enggak ya Romo? Saya waktu itu ya hanya ngeyem-ngeyemi. Yang penting itu kan hatimu. Ketika hatimu tertuju pada dirimu, pada Tuhan, juga pada sesama, disitulah ibadah itu terjadi. Apa gunanya ya? Misalnya kamu misa, gitu, duduk di paling depan, depan sendiri atau depan altar. Tapi pada saat ikut misa itu, pikiranmu tidak ada di situ, hatimu tidak ada di situ, ya sama saja. Sama saja nggak ibadah ya Romo ya? Sama saja. Tapi ketika orang dalam situasi, bahkan suatu saat mungkin dia tidak bisa mandi, suatu saat ya dengan pakaian kotornya di tempat kerja atau apapun, suatu saat orang justru menemukan kesempatan bisa menjumpai dirinya sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya di hadapan Tuhan. Nah, bagi saya itulah momen-momen orang menemukan ibadahnya di hadapan Tuhan. Luar biasa teman-teman sharing. Ya enggak luar biasa, biasa saja. Biasa di luar Romo. Oh, biasa. Luar biasa biasa di luar. Sharing menyentuh dari gembala kita Romo Krismanto ya. Teman-teman wajib mendengarkan ini karena bisa menggugah teman-teman untuk berjumpa Tuhan di setiap waktu dimanapun teman-teman berada. Tenang saja, yang penting itu tetap happy, temukan keceriaan, sebab dalam keceriaan itu saya yakin siapapun orang bisa menemukan banyak rahmat Tuhan. Kalau orang bisa menemukan banyak rahmat Tuhan, orang bisa mensyukuri rahmat Tuhan, dia bisa menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Merdeka. Terima kasih Romo untuk sharing hari ini, dan juga teman-teman yang sudah setia menemani sore menjelang senja ini. Jumpa lagi besok bersama saya Frater Andri, dan juga tentu akan dengan tema-tema yang keren, kece, mendalam, dan sampai jumpa serta berkah dalam.